Minasan, konnichiwa, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Tentunya di Asona Rohodo Channel, kanal YouTube yang menjadi kesayangan Anda. Seperti biasa, kayaknya nggak afdol kalau saya tidak ditemani oleh teman saya yang satu ini, yaitu Ibu Susi Ong, PhD, peneliti sejarah Jepang sekaligus dosen kajian wilayah Jepang, SKSG Universitas Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan membahas pastinya tentang Jepang, tapi terkait dengan Indonesia. Seperti apa ceritanya kita kali ini? Sebelum kita lanjut, kita hubungi dulu dengan Ibu Susi Ong ya. Halo Ibu Susi Ong. Hai, Kita ketemu lagi nih. ketemu lagi. Salam merdeka. Kita baru saja melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 kemarin, tanggal 17 Agustus, dengan dan penuh kemeriahannya. Kita lanjut ke acara kita. Baik, kita akan bercerita ya. Kita selalu bercerita ya. Kita selalu bercerita tentang Jepang yang ya kami harapkan menarik dan memberikan manfaat untuk Anda. Kira-kira apa nih ya? Ya, kan kita baru melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-77 tanggal 17 Agustus lalu. Pada upacara peringatan, mungkin Anda juga pasti tahu ya, pada upacara peringatan kemerdekaan ini selain menaikkan sangsaka merah putih, juga dibacakan teks proklamasi. Jadi setiap upacara peringatan selalu seperti itu ya. Nah, omong-omong soal teks proklamasi, banyak orang yang tidak menyadari ya, termasuk saya sendiri sebetulnya, bahwa pada naskah teks proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta ini ya tertulis hari 17 bulan 8 tahun 05 ya. Ya, padahal di teks proklamasi yang dibacakan setiap kali upacara itu tahunnya 1945 ya. Nah, apakah ini sebuah kesalahan penulisan misalnya, atau mungkin ada juga penanggalan khusus yang digunakan pada saat pembuatan dan hingga penandatanganan naskah teks proklamasi tersebut. Ini menarik buat saya pribadi karena memang dari dulu sih saya lihat 05, tapi ya mungkin salah tulis sekali. Iya, mungkin ada karena itu mungkin terburu-buru atau bagaimana gitu kan, 05. Tapi kemudian saya diingatkan nih oleh Ibu Susi nih, itu ada tahun 05 loh. Terus saya baru tergugah gitu, kenapa gitu? Ada 05. Mungkin karena di dalam teks yang ditulis oleh naskah yang ditulis tangan oleh Bung Karno, ya, dengan yang diketik pada saat itu naskahnya itu tahunnya 05. Apakah itu suatu kesalahan gitu kan? Karena dua versi itu dua kali, yang tulis tangan dengan yang diketik itu ditulisnya tahun 05 gitu. Salah, dua-duanya salah. Masa salah sih gitu ya. Masa salah sih, saya baru ngeh gitu kan. Nah, mau tahu ceritanya seperti apa? Mari kita dengarkan cerita dari Ibu Susi yang berdasarkan fakta-fakta yang ada lewat media atau mungkin dari naskah-naskah yang ada, peninggalan sejarah ya di tahun tersebut. Mungkin kita bisa tahu atau bisa mendapatkan jawabannya dari pakar sejarah Jepang. Pakar nih. Silakan, pakar nih ya. Ya, gimana Bu Susi? Ya, baik, terima kasih Bu Apin.
Ya sebetulnya nggak perlu heboh-heboh banget gitu. Kelihatannya sih nggak sepele gitu ya. Tapi ya masa sih, itu kan 17 Agustus 1945 itu kan suatu momen yang sangat penting gitu bagi bangsa Indonesia gitu ya. Masa salah nulis gitu, salah tulis itu 2 kali lagi salah tulis, yang ketik juga nggak ngeh gitu ya. Jadi kayaknya ada something wrong gitu ya. Nah ini sebetulnya kelihatannya nggak penting tapi penting, kayaknya penting tapi mungkin juga nggak penting gitu ya. Saya ingin memperkenalkan, jadi di Jepang itu ada istilah mame chishiki gitu ya. Bu Apin pernah dengar nggak ya? Mame itu Enggak. kacang ya. Oh, mame Mame itu ya, kacang ya, kacang. kacang ya. Mame chishiki itu jadi chishiki ya, chishiki Oh, ciki pengetahuan. pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang kacang itu maksudnya kecil banget ya, kelihatannya sepele gitu ya. Tapi kalau pengetahuan itu tidak kita sepelekan ya, kita berusaha mencari tahu. Lama-lama pengetahuan kita jadi banyak, itu akan memperkaya khasanah pengetahuan kita, wawasan kita dan sebagainya ya. Jadi saya pikir nggak ada salahnya sih kita menambah-nambah mamecis gitu ya, pengetahuan yang mungkin kecil-kecil aja ya. Ya, untuk bikin jawaban untuk rasa penasaran kita juga sih. Ya betul. Nah ini saya juga pernah tanya ya ke beberapa teman saya yang lain gitu. Itu di naskah tuh coba cek dari internet gitu, di Google gitu ya. Itu tulisannya 05, padahal kan kita merdeka tahun 45. Nah, teman-teman saya ini kebetulan ya, mereka lihat dan biasanya mereka tuh sebetulnya nggak berusaha cari tahu, tapi kayaknya rada sotoy gitu. Oh, itu kan tanggal Jepang, kalender Jepang. Selesai sampai di situ. Ya. Jadi 05 tuh kalender Jepang. Tapi mereka juga nggak mengecek gitu ya ke orang Jepang misalnya, emang sekarang itu tahun 2600 berapa gitu, atau udah tahun 2700 gitu ya. Emang tahun 1945 tuh tahun 2605 ya. Enggak ngecek gitu ya. Sebenarnya kalau mereka mengecek ya, ini juga nambah sedikit usaha gitu. Mengecek itu nanti akan mereka jadi tahu. Ternyata orang Jepang nih, anak muda sekarang gak ada yang tahu ya. Nggak, kalau tahun kita 2009 sekarang kan nggak tahu. 2000 nggak, maksudnya 2022. 2000-nya 20-nya dihilangkan jadi koma 22. Iya. Apakah mungkin 2005 kan nggak mungkin. Itu dari tahun 19 sekian kan kita sudah baca itu. Jadi Nah, di sini yang menarik itu adalah orang Jepang nih ya, mungkin yang lahir setelah Perang Dunia Kedua tuh kalau kita tanya gitu ya, juga nggak ada yang tahu. Emang ada ya tahun 2600-an berapa gitu, nggak ada. Karena bagi orang Jepang tuh mereka udah terbiasa kan penanggalannya menggunakan nama kaisar gitu kan. Jadi Meiji, ketika Kaisar Meiji naik tahta itu tahun Meiji pertama, tahun berikutnya tahun Meiji kedua dan seterusnya. Setelah Kaisar Meiji mangkat ya, putra mahkotanya naik tahta menjadi kaisar berikutnya itu Kaisar Taisho gitu. Jadi Taisho tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya. Kemudian Kaisar Hirohito sekarang yang terakhir yang sekarang ini Reiwa gitu ya. Ketika kaisar yang sekarang naik tahta itu disebut tahun Reiwa pertama, Reiwa kedua, sekarang tahun Reiwa keempat ya. Jadi orang Jepang tahunya itu aja ya. Jadi orang Jepang juga gak tahu yang namanya 2600-an gitu ya. Jadi ada apa nih? Jadi sebetulnya tahun 2600 itu katanya sih ya dihitung dari tahun di mana Kaisar Jimmu ya, jadi dewi ya, matahari ya, turun dari langit ya, kemudian dan punya anak dan seterusnya, turunannya itu naik tahta menjadi Kaisar Jepang yang pertama ya. Itu 05 artinya, maaf, 05 itu berarti 2605 gitu maksudnya. Ya, jadi tahun 1945 itu bertepatan dengan tahun 2605 setelah kaisar, dihitung sejak kaisar pertama, namanya Kaisar Jimmu gitu ya. Ini kaisar fiktif ya, itu dalam mitos ya, itu naik tahta. Nah, kenapa orang Jepang pada nggak tahu? Orang Jepang nggak ada yang tahu. Sekarang tuh nggak ada yang tahu. Yang tahu tuh ahli sejarah gitu ya, yang pernah baca teks di zaman itu ya. Jadi Kaisar Jepang itu naik tahta, yang pertama naik tahta kapan nggak ada yang tahu ya. Tapi ada cerita, mungkin ada teman-teman yang dari sastra Jepang mungkin tahu ya, Kojiki Nihon Shoki itu sebenarnya cerita sejarah, sebetulnya mitos gitu. Dewa turun dari langit kemudian diciptakan negara Jepang, kemudian rakyat Jepang dan seterusnya ya. Itu kapan nggak ada yang tahu, nggak ada pencatatan gitu ya. Nah, ini jadi tahun 2600 ini sebetulnya munculnya kapan ya? Ini muncul setelah restorasi Meiji. Ya, kalau restorasi Meiji mungkin teman-teman terutama yang dari sastra Jepang pasti tahu ya 1868 kan. Jadi Jepang mendirikan negara modern. Kemudian kaisar yang tadinya tersingkirkan sekarang dikembalikan ya menjadi simbol negara ya. Nah, ketika restorasi Meiji sebenarnya Jepang itu negara yang sangat lemah. Jadi jangan bandingkan Jepang sekarang. Itu Jepang sangat lemah ketika berhadapan dengan negara-negara barat. Jadi perlu mengukuhkan jati diri gitu ya. Termasuk salah satu jati dirinya adalah penanggalan ya.
Nah, waktu itu di dunia internasional sekarang juga begitu ya. Ada penanggalan yang kita kenal sebagai penanggalan Masehi. Nah, tahun ini kan tahun 2022 ini penanggalan Masehi ya. Penanggalan Masehi itu dihitung dari tahun lahirnya Nabi Isa Al-Masih, Yesus Kristus ya dalam agama Kristen ya. Jadi tahun lahirnya Yesus Kristus ya, Tuhan dalam agama Kristen itu dianggap sebagai tahun pertama dihitung, terus sekarang tahun 2022. Kemudian di dunia Islam itu juga umat Islam itu mereka punya kalender Hijriah gitu ya gitu. Hijriah tahun Hijriah keberapa gitu ya. Jadi dihitung patokannya ada. Nah, Jepang ketika restorasi Meiji itu mereka juga kepengen gitu, pemerintahnya ingin gitu ya punya semacam jati diri gitu ya, yaitu penanggalan. Jadi penanggalan Jepang itu ya sebetulnya niru-niru juga gitu ya. Kaisar pertama bertakhta, ada momentum penting gitu ya. Jadi dihitung-hitung ya. Jadi dihitungnya gimana? Hitungnya ya berdasarkan buku kitab Nihon Shoki Kojiki gitu kan dituliskan kaisar siapa namanya naik tahta tahun berapa, bertakhta berapa tahun, kemudian ganti-ganti dengan kaisar berikutnya berapa. Jadi ditelusuri gitu ya. Dari kaisar Meiji sebelumnya kaisar siapa, sebelum siapa. Terus ditelusuri, kemudian didapatkan angka kaisar pertama yaitu Kaisar Jimmu gitu, itu bertahtanya itu ya, naik tahtanya itu 660 tahun sebelum Masehi. Ya, tanggal berapa nggak ada yang tahu. Nah, kalau tanggalnya nggak ada yang tahu ya, saya kira di Indonesia juga untuk generasi tua gitu, mungkin yang lahirnya sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum Indonesia merdeka atau setelah Indonesia merdeka, di daerah yang mungkin agak terpencil gitu ya. Orang-orang tahu lahirnya tahun berapa ya, tapi nggak tahu tanggal berapa. Karena mungkin zaman waktu dia kecil nggak ada kalendernya. Kalau nggak ada kalender, nggak tahu tanggal berapa, caranya gimana? Tanggal 1 Januari. Iya, ditulisnya kayak gitu kalau 1 di akta Januari. ya. Nah, kemudian jadi masalahnya nih Kaisar Jimmu nih, kaisar pertama Jepang itu naik tahtanya tuh tahun 660 sebelum Masehi. Tanggal berapa nggak tahu. Ya udah 1 Januari aja. Ya. Kemudian masalahnya adalah Jepang itu setelah restorasi Meiji baru menerapkan penanggalan ini ya, sekarang namanya Gregorian gitu ya. Jadi seperti sekarang ini tanggal 1 Januari dan seterusnya. Sebelum itu Jepang menggunakan penanggalan Imlek. Iya. Ya. Imlek, jadi dihitung lagi, ini bisa dihitung ya. Jadi 660 tahun sebelum Masehi, tahun itu Imleknya itu ya, Imlek itu kan 1 Januari, penanggal Imlek itu kalau dikonversikan ya ke Masehi tanggal berapa? Ya, didapatkan bulan 1 tahun Imlek gitu ya. Imlek tanggal 1 Januari, tanggal 1 bulan 1. Masehinya tanggal berapa? Ya karena setelah restorasi Meiji Jepang tuh mengubah penanggalannya dari Imlek itu ya ke penanggalan Masehi ya. Ya seperti kita misalnya sekarang kita tahu lah misalnya tanggal 1 Januari gitu ya tahun Masehi. Kemudian Imleknya tuh biasanya akhir Januari atau bulan Februari. Biasanya berselang sebulanan gitu ya. Nah, ini setelah dicek gitu ya tahun 660 sebelum Masehi tanggal 1 bulan 1 Imlek itu sama dengan tanggal 11 Februari. Ya, maka tanggal itu kemudian ditetapkan ya sebagai tanggal kaisar pertama Jepang ya. Jimmu itu naik tahta. Ya. Itu ditetapkannya di tahun 1872. Ya, ini ada datanya ya. 1872 tahun Meiji kelima. Tapi dalam kehidupan sehari-hari nggak dipakai. Yang dipakai itu adalah sebetulnya penanggalan Meiji. Jadi Kaisar Meiji naik tahta tahun berapa? Tahun itu adalah tahun Meiji pertama. Tahun berikutnya tahun Meiji kedua, tahun berikutnya lagi tahun Meiji ketiga, dan seterusnya. Nah, dalam dokumen resmi gitu ya, surat-surat dokumen pemerintahan, surat kabar, dan sebagainya, semuanya menggunakan penanggalan seperti itu. Jadi bahwa penanggalan dihitung dari Kaisar Jimmu gitu ya, bertakhta itu nggak dipakai. Ya, ini sebetulnya kenapa dibikin penanggalan seperti ini ya tahun 2000, waktu itu masih tahun 2500-an ya. Karena tahun 2600 itu tahun 1940 ya. Jadi jatuhnya 1940. 140 itu tahun 2600. Jadi kita bisa hitung ya. 660 tahun sebelum Masehi gitu ya. Berarti 40 tahun setelah tahun Masehi berarti tahun 700. Ini oke ya? Daijoubu desu ka? Ya, pusing lah. Pusing lah ya. Jadi gini aja, 1940 ditambah 640
Ya, hasilnya adalah 2.600, kira-kira begitu ya. Jadi sebenarnya pemerintah Meiji itu ini karena berhadapan dengan waktu itu yang dianggap negara luar negeri itu negara-negara barat yang jauh lebih maju daripada Jepang, Amerika, dan negara-negara Eropa ya. Jadi pemerintah Jepang tuh punya kepentingan mengukuhkan jati diri gitu ya. Jadi artinya jangan sampai diremehkan. Makanya sebetulnya ingin merayakan secara besar-besaran gitu ya. Itu tapi tidak jadi ya karena ya berbagai alasan terutama masalah keuangan gitu ya. Nah, terakhir ini di Jepang itu mungkin teman-teman tahu ya, Jepang berperang dengan Cina menang, kemudian berperang dengan Rusia menang, kemudian menjadi negara industri ya boleh dikatakan industri utama di dunia gitu ya. Pamor negaranya mulai naik. Nah, untuk jadi mengukuhkan pamor negara sekaligus menanamkan rasa percaya diri pada masyarakat, pada rakyat Jepang bahwa kita ini bangsa yang hebat ya. Buktinya kita udah punya sejarah 2.600 ya. Maka di tahun 1935 ya, 1935 itu mulai dibikin panitia. Pemerintah membentuk panitia persiapan ya untuk perayaan secara besar-besaran 2.600 tahun yang bertepatan dengan 1940. Ya, ini perayaan besar-besaran, tapi apakah penanggalannya dipakai di Jepang? Enggak, tidak. Ya, tapi justru kemudian saya kira teman-teman tahu ya tahun 1941 bulan Desember ya Jepang berperang dengan Amerika, kemudian di tahun 1942 militer Jepang, tentara Jepang tuh menguasai seluruh wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jadi Indonesia itu kalau dalam istilah Jepang tuh diduduki, kita menduduki gitu ya. Kalau kita kan seringkalinya kita nggak bisa membedakan menjajah dengan menduduki gitu ya. Saya nggak tahu udah beda tipis atau ya mungkin ini sensitif ya. Nah, di daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Jepang, pemerintah militer Jepang itu memaksakan penggunaan penanggalan yang 2.600 itu. Nah, ini saya bisa buktikan ya, ini kita sebetulnya bisa. Penanggalan itu ya. Namanya apa? Penanggalan itu namanya ya, bahasa Jepangnya koki ya. Ko itu tenno, tenno itu kaisar ya. Ki itu ya kira-kira penanggalan era gitu ya, era kaisar gitu lah ya. Kan ada tahun Masehi. Ya, ya. Ini tahun Koki. Itu kalau yang Meiji itu namanya apa? Meiji itu jadi Meiji Showa itu penanggalan di Jepang. Namanya ada namanya itu? Nggak ada namanya. Jadi hanya era Meiji, era bertahtanya Kaisar Meiji, era bertahtanya Kaisar Taisho, era bertahtanya Kaisar Showa. Ini sebetulnya agak complicated gitu ya. Sebelum restorasi Meiji, jadi Kaisar Jepang udah lebih dari 100 orang gitu ya. Sebelumnya itu dalam jadi misalnya satu orang kaisar bertakhta gitu. Jadi ketika dia naik takhta, dia ganti gitu ya. Jadi era dia gitu ya, pakai nama dia. Tapi setelah itu misalnya ada bencana alam, ada musibah dan sebagainya, itu eranya diganti. Jadi artinya satu orang kaisar bertakhta ya selama misalnya bertakhta 20 tahun ya. Itu masa selama dia bertakhta itu namanya ganti-ganti. Iya. Bisa ganti-ganti. Setelah restorasi Meiji baru dibikin peraturan baru gitu, undang-undang baru ya. Jadi supaya orang nggak bingung gitu ya. Satu orang kaisar bertakhta, selama dia bertakhta, apakah 10, 20, 30, 40, 50 tahun, eranya tuh namanya nggak boleh diganti. Ya. Nah, di daerah penjajahannya itu ya, ini kita bisa lihat, saya coba share, ini kita bisa share screen ya. Ini kita ngambil contoh yang Indonesia aja ya. Contoh, ya Indonesia ini surat kabar Asia Raya ya. Ini terbitnya sepertinya di Jakarta ya. Ini ya kita lihat tanggalnya ya. Ini Jumat 1 Mei 2602. Ya. 2602 itu 2 tahun setelah tahun 2600. Ini artinya 1942. Ya. Jadi kalau kita lihat surat kabar kemudian dokumen resmi gitu yang dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia itu penanggalannya mereka menggunakan tahun ini. Tahun-tahun 2600 sekian ya. Nah, menariknya ya di Jepang sendiri justru enggak ya. Jadi di Jepang itu tahun 1940, 41, 42, 43, 44, 45 semuanya masih menggunakan tahun Showa. Ya, masih menggunakan Showa karena saya pikir mungkin kalau diganti menjadi penanggalan tahun 2600 sekian ini nanti rakyat Jepangnya bingung semua ya. Karena mereka sudah terbiasa. Ya, jadi ini sebetulnya khas gitu ya. Ini hanya digunakan penanggalan ini tahun ini hanya digunakan di wilayah yang diduduki oleh militer Jepang. Ya, termasuk terutama dalam hal ini kita lihat Indonesia gitu ya. Jadi saya kira ada kemungkinan ya. Ini teks ini saya coba share screen teks proklamasi ya.
Ini teks proklamasi ya, saya kira teman-teman pasti juga banyak udah pernah melihat ya proklamasi ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal mengenai, nah ini sempat katanya berdebat gitu ya, apakah berebutan atau apalah ya kekuasaan ya. Bla bla bla. Ini tanggalnya Jakarta 17/8/05 ya. Mewakili wakil-wakil bangsa Indonesia. Ini yang ditulis oleh Bung Karno ya. Bung Karno. Ini kemudian diketik ulang ya, proklamasi juga sudah lebih ini ya, lebih rapi ya. Ini kemudian yang diperdebatkan kemudian jadi pemindahan kekuasaan ya. Tadinya kan ada perdebatan perebutan kekuasaan, seakan kekuasaan direbut gitu dari militer Jepang ya. Pemindahan kekuasaan sudah rapi ya. Ini tahunnya tetap ya, tahun 05. Ya, Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Ya, terus yang tanda tangan Soekarno dan Hatta. Ya. Atas nama bangsa Indonesia. Atas bangsa Indonesia. Jadi ini sebetulnya karena penanggalan seperti ini 05, 2016, 05 itu 2600, 05 itu sesuatu yang lazim gitu ya, digunakan di Indonesia. Jadi ada kemungkinan para pemimpin gitu ya, termasuk Soekarno dan Hatta dan para pemuda itu mereka sudah terbiasa. Jadi akhirnya bisa jadi ya, persisnya seperti apa tidak ada yang tahu ya, karena tidak juga ada dokumen gitu yang menunjukkan kenapa bisa begitu. Tapi kalau kita lihat konteks di zaman itu ya ada kemungkinan seperti itu. Ya. Gitu. Lagi pula penulisan naskah itu kalau nggak salah di kediamannya Laksamana Maeda. Ya, jadi Laksana Angkatan Laut Jepang gitu ya. Karena ini kan naskahnya dibuat tanggal 16 Agustus malam hari ya, katanya berdebat kan sampai tengah malam gitu ya. Besok paginya baru kelar gitu ya. Sedangkan tanggal 15 kan Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu. Jadi para pemimpin militer Jepang di Batavia, di Jakarta ya, di Pulau Jawa ini sepertinya sih mereka pecah gitu. Jadi antara angkatan laut dengan angkatan darat. Angkatan darat lebih memilih mematuhi perintah dari pusat gitu ya. Jadi mempertahankan status quo, orang Indonesia jangan dikasih merdeka, gitu. Jangan dikasih proklamasi gitu, kemerdekaan. Sedangkan angkatan laut dalam hal ini seorang tokoh ya, Laksamana Maeda, dia menunjukkan simpatik ya pada pergerakan kemerdekaan Indonesia dan dia memfasilitasi meminjamkan tempatnya, menyediakan tempat tinggalnya untuk mungkin rapat gitu ya untuk merumuskan naskah proklamasi yang kemudian setelah melalui perdebatan panjang gitu ya. Dan setelah itu ya akhirnya berhasil dan tanggal 17 Agustus pagi harinya itu berhasil dibacakan jadi secara resmi ya, proklamasi kemerdekaan itu waktu itu dibacakan ya, belum dikumandangkan karena tidak ada alat telekomunikasi ya, meskipun sifatnya sangat simbolis ya, tapi itu sudah sangat mencatat sejarah ya saya kira ya, yang sampai sekarang masih kita peringati dengan meriah. Jadi tahun 05 itu bisa diartikan 2605 ya, tahunnya Jepang, yaitu tahun penanggalan Koki. Tapi hanya dipakai di zaman perang dan hanya dipakai di luar negeri, di dalam negeri Jepang. Di negara atau di wilayah yang diduduki oleh Jepang. Ya. Jepang. Jadi 2605 karena masuk akal juga atau dianggap lumrah ya, karena pada waktu itu media-media massa di Indonesia juga banyak yang menggunakan penanggalan Koki tersebut ya, seperti yang diwajibkan. Tadi ya itu justru mereka yang diwajibkan oleh militer Jepang. 2606. Jadi tahun Koki itu mungkin 2600 sampai 2605 ya. 2605 ya, karena 2605. Setelah itu nggak ada lagi. Tapi di Indonesia sih masa pendudukan kan tahun 42, jadi mungkin yang ada di media-media massa di Indonesia yang menggunakan penanggalan Koki itu mungkin dari 2602 ya mulainya mungkin ya. 2602 ya. Sampai 2605. Ya, seperti Asia Raya gitu yang tadi kita lihat gitu ya. Kemudian surat kabar majalah lain ya, yang terbit terutama di Pulau Jawa sih ya, itu semuanya menggunakan Koki ya. Jadi penanggalannya tuh tahunnya 2600 sekian. Jadi jadi penulisan tahun 05 itu bukan satu kesalahan ya, tapi memang ya, tapi memang itu
menggunakan, memang tidak salah orang-orang bilang itu penanggalan Jepang. Jepang, ya. Ya, tapi 05 itu berapa gitu kan? Iya. Ternyata 2605. Penanggalan Jepang tapi tidak dipakai di Jepang. Tidak dipakai Jepang, hanya di Ya. daerah-daerah yang diduduki militer, ya. Ya. Jadi 05 artinya bisa diartikan tahun 2605 penanggalan koki yang dibuat oleh Jepang, gitu ya. Baik, seperti itu. Jadi gitu ya, Mamechishiki, tapi itu membuka wawasan kita ya. Jadi kita bisa tahu kenapa pada naskah teks proklamasi itu ditulisnya 05, bukan satu kesalahan, tapi memang itu betul. Dan itu menggunakan penanggalan koki yang dibuat oleh pemerintah Jepang untuk digunakan di negara-negara yang diduduki militer Jepang pada saat itu, yaitu periode 42 sampai 45. Jadi tahun penanggalannya 2602 sampai 2605. Ya. Jadi kalau sobat-sobat Asona Rohodo Channel melihat ada tahun ya, mungkin di arsip atau apa gitu ya, di saat pendudukan Jepang ada tertulis tahun 2602 sampai 2605, jangan bingung, itu artinya 1942, jadi penanggalan Masehinya 1942 sampai 1945, karena sebelum itu kemungkinan tidak ada penanggalan itu di Indonesia, dan setelah 05 pun tidak ada, jadi setelah proklamasi juga tidak ada. Di Jepang juga tidak ada. Di Jepang apalagi tidak ada, karena tidak digunakan. Gitu kan? Tapi kalau nggak salah ada informasi juga yang tahun 2600 itu juga dirayakan besar-besaran oleh pihak Jepang. Tapi lucunya nggak digunakan gitu kan ya? Nggak digunakan. Jadi mungkin itu untuk ada. Untuk apa? Untuk itu sebenarnya untuk menyemangatkan rakyat ya, bahwa kita ini bangsa yang hebat. Jadi sebetulnya gini, ada konteksnya ya. Sebelum tahun 1940 Jepang berperang dengan Cina gitu ya. Dan perangnya nggak selesai. Jadi militer Jepang tadinya menganggap ya cepat gitu perangnya bisa selesai, Jepang bisa menang, tapi ternyata enggak, karena Amerika ikutan gitu ya. Jadi rakyat sebetulnya banyak yang sudah capek gitu, sudah bosan, udah jangan perang lagi, bikin hidup susah aja ya. Jadi untuk menanggapi itu ya, jadi supaya rakyatnya tetap semangat gitu, itu harus ditanamkan rasa bangga. Maka sebenarnya dalam konteks ini juga kemudian dibuatlah perayaan besar-besaran ya di tahun 1940 ya. Wah, kita ini hebat nih. Merayakan tahun 2600 ya. 600 ya. Mungkin ada dokumentasinya atau apa yang? Oh iya, ini adalah film dokumenter ya. Perayaannya ada bahasa Inggrisnya ya. 2600 anniversary gitu ya. Ya, di tahun 1940 ya, persisnya ini perayaan di Tokyo tanggal 10 bulan 11 bulan November tahun 1940 ya. Jadi seperti ini kota Tokyo ya, jadi metropolitan Tokyo perayaannya besar-besaran. Ini adalah bukti bahwa ada loh tahun koki itu gitu. Ya. 2600 ya. Ada seperti pesta parade lampion ya. Pesta besar-besaran ya. Ya. Ini apa namanya lagu peringatannya kali ya? Mars, ya ini Mars ya. Mars peringatan 2600 ya, ini sudah selesai ya. Jadi maksudnya memang ada tahun 2600 itu meskipun tidak digunakan di Jepang, tapi tahun itu dibuat oleh pemerintah Jepang ya. Berdasarkan tadi yang sudah diceritakan oleh Ibu Susi. Jadi nggak salah kalau kita mengartikan bahwa 05 itu adalah 2605 gitu ya. Itu baik. Tapi kita nggak menggunakan itu sih dalam teks yang dibacakan gitu. Di naskah yang ditulis itu tertulis tahun 05. Ya,
Begitu teman-teman, Sobat Aso Naruhodo Channel, ceritanya tentang tahun 05 yang tertulis di naskah teks proklamasi. Ya. Oke, terima kasih Bu Susi untuk informasi Mame Cisiki. Mame Cisiki. Kata baru Mame Cisiki. Ya mudah-mudahan ada Mame Cisiki yang lainnya nanti kita berikan kepada teman-teman dalam acara ngobrol tentang Jepang kali ini. Untuk yang selanjutnya juga. Dan terima kasih kepada Sobat Aso Naruhodo Channel yang sudah mengikuti acara ini terus. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita akhiri acara ini. Sayonara. Sayonara. Bye-bye. Bye-bye. Ah, so.